adik-adik dimanapun kalian berada hari ini. Tentu kalian udah gak sabar nih pengen bareng-bareng sama kakak-kakak GSM di sini untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di seluruh dunia. Bener kan? Kakak-kakak juga udah siap dong? Siap. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita gak mau lagi iseng-iseng lagi. Kita mau benar-benar konsentrasi menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian Yesus ku datang padamu. Biar kita mau sungguh-sungguh menaikkan syukur kita untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Selama 1 minggu ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami ya Bapa. Tuhan, jika saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Ampuni juga Tuhan semua dosa yang sudah kami lakukan, untuk tidak menjadi penghalang untuk setiap berkat akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang banget ya adik-adik semua bersemangat. Sekolah minggu. Yes. Ini baru namanya anak-anak Tuhan. Siapa sukacita kita teman-teman? Tuhan Yesus. Cahayamu sukacitaku. Adalah Yesus Tuhanku. Dia dari surga dan manusia, Yesus terang hidupku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari surga dan manusia, Yesus terang dunia. Ku mau bersinar terang seperti kasih-Mu. Yeay, kakak senang banget melihat kalian adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan semangat. Pasti kalian belum bosen dong. Nih sekarang kakak punya game.
main gamesnya gampang. Kita mau cuman tepuk tangan bareng sama tepuk kaki, berarti loncat ya. Terus kita lama-lamaan nih. Jangan lupa ajak orang-orang yang ada di rumah kalian untuk ikut bermain. Jadi kalian jangan main sendiri. Ajak mama, ajak papa, ajak adik, ajak kakak. Siapa aja yang ada di rumah, ajak semuanya. Kakak juga mau ngajak kakak-kakak yang ada di sini nih. Ayo Kak Ivan, kita maju, kita main. Kita coba ya. Gampang banget mainnya. Kakak mau taruh mic-nya dulu. Boleh Kak, taruh dulu mic-nya. Siap ya? Boleh geser sedikit Kak? Siap. Kita mau lama-lamaan. Siapa yang paling lama di rumah melawan orang tua dan adik kakaknya, dia yang menang. Siap? 1, 2, 3. Aduh, capek. Ya, Kak Ivan yang menang. Di rumah siapa yang menang? Angkat tangannya. Nanti cepat-cepat ya, WA sama kakak-kakak sekolah minggunya. Kakak, saya yang menang. Yang paling duluan nge-WA kakaknya nih, kakak kasih hadiah. 1 kelas 1 berarti ada 8 kelas. Ingat ya, cepet-cepetan WA kakaknya siapa yang menang di rumah. Oke? Hanya kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita, dan Dia sudah membuktikannya di atas kayu salib. Bukti cintamu. Kasih Yesusku menyelamatkan hidupku. Kau disalibkan bukti cintamu. Kasih Yesusku, kasih yang menyembuhkan. Hidupku kuat selama-lamanya. Karena salibmu ku jadi baru, ku mau bersuka jadi alatmu. Beritakan Injilmu, sama Yesus ku terus maju. Karena salibmu ku jadi baru, ku mau bersuka jadi alatmu. Beritakan Injilmu, kabarkan Yesus sampai ujung bumi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian 1 jiwa lagi. Siapa yang berseru kan diselamatkan jika mereka
Halo adik-adik, wah gimana nih kabar kalian semua? Kakak harap kalian sekeluarga dalam keadaan yang sehat ya. Ya adik-adik, kalau kita pikir-pikir, sudah cukup lama juga ya kita melakukan ibadah secara online seperti ini. Tapi tidak menjadi masalah karena kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Allah bersama-sama. Dan mari adik-adik kita terus doakan agar Tuhan segera memulihkan keadaan ini, tetap dan terus jaga kesehatan ya adik-adik. Kalau bisa rajin cuci tangan, rajin pakai masker, kalau bisa juga jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah saja. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyanyi sambil bergerak. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak mengundang kalian untuk mengambil sikap yang nyaman, cari tempat duduk di tempat yang nyaman, duduk yang manis. Kakak mengajak kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, nanti kakak akan berdoa untuk kita mendengarkan firman. Oke adik-adik? Nah, mari kita lipat tangannya ya adik-adik, kakak akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Allah. Dan kami sebentar lagi juga mau mendengarkan firman Allah. Ya Allah, ketika kami mau mendengarkan firman, kiranya Kau boleh menolong kami ya Allah, agar kami boleh bisa dengan duduk manis mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, kami boleh bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah, pada akhirnya kami mau menyerahkan waktu kami ke depan di dalam mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kami, memimpin keluarga kami, dan memimpin setiap kami dimanapun kami berada ya Allah. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak mau cerita ya. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang berani mengabarkan Injil. Sekali lagi ya, berani mengabarkan Injil. Nah, nanti kakak akan cerita dari kisah Bapak Paulus yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12 ayat ke-24 sampai pasal 13 ayatnya yang ke-12. Wow, panjang sekali ya adik-adik, tapi tidak jadi masalah, adik-adik bisa baca di rumah. Nah, tadi kan kakak bilang ya adik-adik, kalau hari ini kakak akan cerita tentang berani mengabarkan Injil. Sebenarnya apa sih itu Injil sampai kita harus berani memberitakannya, sampai kita harus berani mengabarkannya? Jadi Injil itu sebenarnya apa ya? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak Injil itu apa? Coba diingat-ingat dulu. Nah adik-adik, Injil itu adalah kabar baik. Oh, Injil itu adalah kabar baik ya kak. Kabar baik tentang apa tapi kak? Nah ini dia, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Bahkan ia sampai rela turun ke dunia menjadi manusia, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa, supaya kelak kita semua bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh, jadi Injil itu tentang Tuhan Yesus Kristus yang rela mati demi kita manusia yang berdosa dan menyelamatkan kita ya kak? Betul, itu adalah berita Injil dan kita harus berani memberitakan dan mengabarkan Injil tersebut. Nah, kenapa sih adik-adik kita harus berani memberitakan dan mengabarkan Injil tersebut? Nah, kakak akan coba cerita dulu dari kisahnya Bapak Paulus ya adik-adik. Jadi, pada suatu hari di suatu kota bernama Antioquia, berkumpullah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem, dan juga Bapak Paulus. Mereka memiliki hidup yang saling memperhatikan satu sama lain, memberikan makanan, memberikan pakaian, bahkan mereka juga memiliki hidup yang selalu menyembah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini adik-adik. Pada suatu kali, ketika mereka sedang beribadah, berdoa, memuji Tuhan, datanglah Roh Kudus, dan Roh Kudus berkata demikian, Paulus, Barnabas, aku punya tugas khusus yang harus kalian lakukan dan kalian kerjakan. Oleh karena itu, pergilah, lakukanlah tugas tersebut. Mendengar hal tersebut ya adik-adik,
Mereka yang ada di sana akhirnya saling mendoakan Paulus dan Barnabas untuk bisa pergi dan melakukan pelayanan mereka. Bahkan mereka juga mendukung baik di dalam doa, semangat, bahkan memberikan makanan dan juga pakaian. Akhirnya Paulus dan juga Barnabas pergilah ke suatu kota seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka pergi ke suatu kota yang bernama kota Siprus. Wah, kota ini sangat jauh adik-adik. Kalau kalian jalan sih pasti pingsan sih adik-adik, karena benar-benar jauh dah. Apalagi dari tempat kita saat ini, jauh banget. Akhirnya, Paulus pergi ke kota tersebut menggunakan kapal, menggunakan perahu. Mereka berlayar ke suatu kota yang bernama Siprus tersebut. Nah, sesampainya mereka di suatu kota bernama Siprus tersebut, mereka melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Nah, yang Roh Kudus perintahkan pada mereka adalah agar mereka memberitakan dan mengabarkan Injil. Ayo adik-adik masih ingat kan Injil itu apa? Nah, mereka di sana memberitakan Injil. Setiap kali Paulus dan Barnabas bertemu orang, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang rela mati menyelamatkan kita manusia berdosa. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah ibadat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka berputar sepanjang daerah Siprus sampai pada akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang bernama Pafos, kota Pafos. Nah, di kota Pafos, adik-adik tahu, di kota tersebut ada seorang penyihir. Ya, ada seorang penyihir adik-adik. Penyihir ini menggunakan kuasa gelap, kuasa jahat, dan ketika Paulus dan Barnabas sampai di suatu kota bernama Pafos tersebut, mereka harus berhadapan dengan penyihir tersebut. Penyihir tersebut punya namanya adalah Elimas. Nah, di kota Pafos juga ada seorang gubernur adik-adik. Gubernurnya namanya Sergius Paulus. Gubernur ini sebelumnya sudah mendengar nih, karena dia pintar, dia juga orang yang cukup penting di kota tersebut. Dia sudah mendengar, ada Paulus nih dan Barnabas sedang mengabarkan tentang berita Injil. Pak Sergius Paulus ini, seorang gubernur ini penasaran beritanya seperti apa sih ini. Nah, akhirnya Paulus berusaha untuk bertemu dengan Bapak Gubernur ini untuk memberitakan tentang Injil tersebut. Namun ketika mereka berusaha untuk memberitakan Injil, penyihir nggak suka. Penyihir ini menggunakan banyak mantra, banyak kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat. Supaya apa? Supaya Bapak Gubernur ini tidak sama sekali mendengarkan berita Injil. Serem ya, jahat sekali ya penyihir tersebut ya. Seperti di dongeng-dongeng juga tuh ya, jahat banget tuh penyihir. Tidak membiarkan Pak Gubernur mendengarkan berita Injil. Nah, melihat hal itu, Roh Kudus datang. Roh Kudus datang kepada Paulus dan Barnabas, dan melalui kuasa Roh Kudus, Paulus berkata demikian kepada Elimas sebagai penyihir. Berkata demikian ya adik-adik, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari." Nah, mendengar hal itu, adik-adik tahu apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya adalah ada kabut yang begitu tebal mengelilingi Elimas, dan kabut yang begitu tebal berwarna hitam itu akhirnya menutupi mata dari Elimas sebagai penyihir, sehingga menjadi gelap, tidak dapat melihat apa-apa, dan Elimas menjadi buta seketika. Kok saya juga nggak bisa melihat apa-apa ya? Oh, saya masih tutup mata. Maaf adik-adik ya. Iya, Elimas menjadi buta adik-adik. Dia tidak dapat melihat apa-apa seketika itu juga. Dia tidak bisa melihat arah, dia tidak bisa kemana-mana karena matanya telah menjadi buta. Melihat hal itu, Gubernur Kota Pafos, Pak Sergius Paulus, sangat takjub, sangat senang, sangat bahagia melihat kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan akhirnya Bapak Sergius Paulus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu cerita tentang Paulus dan Barnabas yang berani mengabarkan Injil di kota Siprus adik-adik.
Gimana adik-adik? Luar biasa bukan cerita Paulus dan Barnabas yang berani memberitakan Injil, bahkan meskipun mereka harus bertemu dengan penyihir yang jahat, yang penuh dengan kuasa gelap, mereka tidak takut untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita berani memberitakan Injil? Berani sih Kak, tapi gimana ya cara kita memberitakan Injil? Nah, adik-adik, kita hidup di zaman yang berbeda dengan Paulus hidup. Paulus hidup mungkin masih bertemu dengan penyihir, namun kita hidup sekarang belum tentu ketemu penyihir. Bahkan penyihir mungkin kita hanya dengar di TV atau enggak di buku. Nah, lalu bagaimana cara kita hidup yang berani memberitakan Injil? Kakak rasa cara kita hidup berani memberitakan Injil tersebut sangat mudah. Caranya adalah dengan kalian memiliki hidup yang mencintai Tuhan Yesus dan membenci dosa. Kakak ulangin sekali lagi ya. Berani memberitakan Injil dapat kalian wujudkan dengan cara hidup yang mencintai Tuhan Yesus dan membenci dosa. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya misalnya di keluarga, kalian tidak lagi malas-malasan, kalian tidak lagi melawan orang tua, melawan saudara kandung sendiri, kalian tidak lagi berbohong, atau di lingkungan mungkin kalian tidak lagi menjahili teman kalian, kalian tidak lagi mencuri. Pokoknya hal-hal yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Allah, hal-hal yang merupakan dosa harus kalian buang, harus kalian jauhi, harus kalian benci, dan kalian memiliki hidup yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Hidup yang mencintai Tuhan Yesus seperti apa Kak? Hidup yang mencintai Tuhan Yesus itu adalah hidup yang menjadi berkat, hidup yang rajin belajar firman Tuhan, dan hidup yang mau menceritakan firman Tuhan tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kak, kan aku masih muda, aku mau ceritakan hal-hal firman Tuhan tersebut kepada siapa? Nah, adik-adik, meskipun kalian masih muda, bukan berarti kalian tidak dapat berani memberitakan Injil. Justru walaupun kalian masih muda, kalian harus berani memberitakan Injil. Beritakannya kepada siapa Kak? Kepada orang-orang yang di sekitar kita, papa mama kita, kakak-kakak kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita dan sebagainya. Jadi bukan karena kalian masih muda kalian akhirnya tidak berani memberitakan Injil, bukan karena kalian masih muda kalian tidak berani mengajak orang tua kalian untuk berdoa dan belajar firman Tuhan, belajar Alkitab bersama. Justru tidak menjadi masalah kalian masih muda, kalian mau mengajak orang tua kalian, misal, Pak, ayo kita berdoa bersama, Ma, ayo kita belajar firman bersama, Kak, ayo kita belajar tentang Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi hidup yang mencintai Tuhan adalah hidup yang dimana kalian menjadi berkat, rajin belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu, saat teduh, berdoa, dan kalian mau menceritakannya ke orang-orang terdekat kalian, seperti orang tua kalian, kakak-kakak kalian, keluarga besar kalian, dan mungkin kalau bisa lebih luas lagi teman-teman kalian. Kurang lebih begitu adik-adik. Jadi milikilah hidup yang berani memberitakan Injil dengan cara apa? Mencintai Tuhan Yesus dan membenci dosa. Oke adik-adik, kakak yakin dan percaya habis ini adik-adik pasti berani memberitakan Injil dimanapun kalian berada. Jangan takut karena kalian masih muda, tapi meskipun kalian masih muda, kalian harus memiliki semangat berani memberitakan Injil. Oke adik-adik, itu aja ya dari kakak. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan semoga kita segera ketemu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik sehingga kami boleh bisa sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa agar kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh di dalam kehidupan kami memiliki sikap yang berani memberitakan Injil dengan memberikan hidup yang benar-benar mencintai Tuhan dan membenci dosa. Tolong kami untuk kami tidak lagi mengikuti dosa, tidak lagi berbohong, tidak lagi melawan orang tua, tidak lagi malas-malasan dan banyak hal lain yang merupakan dosa. Tolong bantu kami agar kami bisa meninggalkannya dan beri kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa hidup yang mau mencintai Tuhan, belajar terus kebenaran firman-Mu dan mau menceritakan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah meskipun kami masih muda, kami tetap diberikan semangat yang luar biasa untuk membawa orang mengenal akan kasih Allah tersebut. Terima kasih ya Allah,
Berkati juga orang tua kami yang telah menolong kami untuk mendengarkan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang boleh terus memberkati mereka, dan Engkau yang boleh menolong agar mereka dapat bisa menolong setiap kami anak-anak untuk semakin mengenal kebenaran dan menjadi bekal kami untuk terus menghidupi Kristus di dalam kehidupan kami. Makasih Allah, inilah setiap seru doa dan permohonan kami serahkan padamu. Biarlah Engkau yang boleh terus memakai kami secara luar biasa dan lebih hebat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memakai kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kesukaan besar bagi segala bangsa dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari adik-adik, kita mulai berani beritakan Injil, mulai dari yang terdekat dari kita, keluarga kita, teman-teman kita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau masuk di kreativitas nih. Ini kita sudah masuk ke minggu ketiga juga di bulan misi. Nah, adik-adik, siapa yang ingat di minggu pertama kita buat apa? Ya, pintar sekali. Kita buat keputusanku dan kartu komitmen. Yang kedua, celengan misi. Yuk adik-adik, jangan lupa diisi ya. Kita dukung kegiatan misi di gereja kita. Nah, minggu ketiga ini kita mau bikin kreativitas tentang berani memberitakan Injil. Nah, adik-adik siapkan gambar hati seperti ini. Terus adik-adik tempel di kertas HVS ataupun kertas apa aja yang adik-adik punya. Kertas gambar boleh, kertas apa aja boleh. Nah, sudah kalian tempel, kalian bikin telapak kaki kalian. Sudah bikin, ini versi mininya ya. Bikin telapak kaki kalian, terus telapak kaki kalian itu ditempel di gambar hati di sini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah itu kalian jangan lupa bikin gulungan seperti ini. Bisa pakai gulungan kertas, gulungan bekas tisu juga bisa, sekreatif kalian dan seadanya di rumah. Gulungan jangan lupa hias-hias juga ya. Bikin gulungan seperti ini adalah sebagai kakinya. Nanti adik-adik tempel di atas ini. Satu lagi.
sudah tempel seperti ini. Nih. Nah, dan adik-adik jangan lupa bikin gambar seperti Alkitab. Nih. Nah, seperti ini gambar. Terus adik-adik tulis ayatnya Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, aku sudah adik-adik bikin dan tulis, adik-adik tempel. Adik-adik tempel di atasnya kaki tadi seperti ini. Nah, dulu. Nah, jadinya seperti ini. Nih. Jadi seperti ini ya. Nah, ini melambangkan kemanapun kalian berada, kasih Tuhan Yesus selalu menyertai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dibikin ya. Nah, teman-teman, kita mau lihat apresiasi teman-teman kita yang sudah membuat challenge minggu lalu. Ini dia. Wah, keren-keren kan? Nah, jangan lupa juga nih kalian bikin kreativitas yang minggu ini ya. Kakak tunggu nih, harus bikin yang cantik, yang cakep, yang keren. Kakak juga mau ngucapin nih, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 13 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kami yang berdosa telah diampuni, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami boleh memiliki damai dan sukacita yang tidak akan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian di dalam seluruh hidup kami. Tuhan, kami melihat masih banyak keluarga kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang yang sering berjumpa dengan kami yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa, Engkau jamah hati mereka, Engkau tolong mereka, selamatkanlah mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau memakai kami dari masa sekarang ini, kami terus belajar untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan setiap persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami.
Tuhan juga yang terus menjaga kami dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau menolong, melindungi kami, bahkan semua keluarga kami, semua rekan-rekan kami, semua masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Biarlah kami semua mengalami perlindungan Tuhan, bahkan dunia ini dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan boleh dipulihkan dari pandemi ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang besok akan masuk dalam ujian tengah semester. Tuhan berkatilah, berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, dan mampukanlah teman-teman kami untuk bisa mengisi setiap pertanyaan dengan baik dan sungguh-sungguh menggunakan waktu ujian dengan bertanggung jawab, sehingga meskipun ujian secara online tidak ada satupun yang menyontek, semuanya bisa jujur dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami tetap berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua kami yang dengan setia membimbing kami, yang setia menolong kami, bahkan mencukupkan akan kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan yang lain-lain. Tuhan berkati mereka, tambahkan kekuatan kesehatan, dan biarlah usaha pekerjaan orang tua kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk semua yang melayani Tuhan di gereja, para hamba-hamba Tuhan, majelis, semua pengurus gereja, bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu juga yang terus setia melayani kami. Kiranya Tuhan juga yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau yang akan menjawab setiap doa kami. Engkau akan menolong kami juga untuk menjalani hari-hari hidup kami, karena kami yakin bahwa dalam perlindungan Tuhan kami aman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri kebaktian online sekolah minggu pada hari ini. Amin.